Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, shalom. Apa kabarnya? Puji nama Tuhan, dan kita mengucap syukur punya Tuhan yang selalu merendah, bahwa tangannya selalu merendah satu karya yang ajaib, karya yang agung dalam hidup kita. Dan kita melihat pada saatnya nanti apapun persoalan kita keluar menjadi umat yang lebih dari pemenang, amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mampu mengubah air mata menjadi mata air. Tuhan kita mampu mengubah air mata menjadi permata. Dan Tuhan kita mampu mengubah air mata, setiap tetes air mata kita pada hari ini. Apapun persoalanmu hari ini, Tuhan bisa mengubahkan menjadi sukacita, amin. Hari ini kita masih dalam serial khotbah mengenai Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan hari ini kita mau belajar dari satu kisah bagaimana air mata dari seorang yang bernama Maria dari Magdalena, dari Magdala. Kita melihat sama-sama bagaimana air mata diubahkan menjadi mata air, menjadi berkat, menjadi sukacita. Dan kita percaya pada hari ini bahwa siapapun kau hari ini yang sedang bergumul, apapun setiap persoalanmu yang mungkin hari ini kau sedang bergumul dengan mengucurkan air mata, percaya hari ini Tuhan memberikan kau kekuatan, amin. Kita mau buka sama-sama dari Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat 11, tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa kamu menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Ayat 14. Sesudah ia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ayat 18 sama-sama kita baca. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita melihat bahwa bagaimana seorang yang bernama Maria Magdalena, seorang yang begitu luar biasa mengasihi Tuhan. Dan satu hal yang saya percaya bahwa dia mendapat istimewa hubungannya dengan Tuhan, karena Tuhan menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Wow. Jadi penampakan Yesus yang pertama bukan kepada Simon Petrus, bukan kepada Yakobus, bukan kepada Yohanes yang selalu merasa bahwa dia adalah murid paling dikasihi oleh Yesus, tapi kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Keren ya? Haleluya. Dan ini bukan satu hal yang kalau kita lihat sama-sama bahwa kalau kita lihatnya, kenapa Tan? Jadi kalau kita lihatnya bahwa wanita ini menjadi satu pilihan yang istimewa buat Tuhan untuk ditampilkan, ya. Dan kita percaya bahwa, Tan, tinggalin dulu Tan.
terganggu setan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa wanita ini ya mendapat istimewa di hadapan Tuhan. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan menampakkan diri yang pertama kepada wanita ini, bukan kepada murid-murid yang lain. Oleh karena itu, saya percaya bahwa wanita ini mendapat sesuatu yang lebih daripada murid-murid yang lain. Kita tahu bahwa wanita ini, siapa wanita ini? Wanita ini berasal daripada Magdala, satu kota di dekat Galilea, satu kota di mana Tuhan Yesus banyak di situ, ya, dan melayani di daerah situ. Dan kalau kita perhatikan bahwa kalau kita baca Alkitab, Maria Magdalena merupakan seorang yang melayani Yesus secara finansial. Artinya dia orang, backgroundnya adalah wanita yang kaya, wanita yang diberkati Tuhan. Dan oleh karena itu ya, wanita ini begitu mengasihi Tuhan. Kalau kita baca di Alkitab, wanita ini menjadi saksi mulai dari bagaimana Yesus disidang di mahkamah agama, kemudian apa yang terjadi, kemudian disiksa sampai disalib, di mana murid-murid Tuhan Yesus, di mana murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya itu pada menghindar. Murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya, mereka kemudian apa di situ? Mereka tidak tahu mereka kemana, mereka pergi. Tapi Maria Magdalena bersama dengan Maria yang lain, mereka tetap setia, mereka berani, mereka tidak ada rasa takut, sehingga mereka tetap menemani Yesus sampai dengan penguburan. Oleh karena itu, saya begitu percaya bahwa Maria ini begitu mengasihi Tuhan, dan saya percaya bahwa pada saat engkau mengasihi seseorang, engkau tidak punya rasa takut. Oleh karena itu kita melihat bagaimana seorang Maria Magdalena, ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa wanita ini pernah mengalami masa-masa yang sulit sebelum berjumpa dengan Yesus, di mana kalau kita baca di Alkitab bahwa wanita ini dirasuki oleh 7 roh jahat dan dilepaskan oleh Yesus, dan dia merasa begitu diberkati oleh pelayanan Yesus dan dia begitu setia, sehingga singkat cerita wanita ini kemudian menjadi ya alasan kenapa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada wanita ini. Dan hari ini kita melihat kenapa wanita ini begitu militan melayani Tuhan. Wanita ini begitu militan karena melihat bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. Mungkin dulunya dia hidup tidak dengan damai sejahtera. Mungkin dulunya dia hidup tidak ada sukacita. Mungkin dia punya uang yang banyak, tapi dia nggak punya sukacita. Tapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, terjadi perubahan dalam hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa melalui cerita yang ada di Alkitab, dia merasakan ada kasih dan pengampunan. Dia merasakan apa? Bahwa dia berjumpa dengan Tuhan yang benar-benar real, Tuhan yang mengubahkan. Oleh karena itu, dia kemudian setelah dilepaskan dari 7 roh jahat, dia melayani Tuhan Yesus dengan begitu militan. Dan kalau kita kembali dalam cerita yang di atas, ya, kalau kita lihat cerita yang di atas ayat 11, apa yang dikatakan itu? Bahwa Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kalau kita perhatikan di sini bahwa Maria menangis, dia menangis karena Tuhan atau guru yang dia sembah, ya, itu mayatnya hilang. Dia nggak ngerti siapa yang ambil, di mana dibawa, dan dia menangis. Karena pada saat dia menangis, dia begitu sedih karena dia begitu mengasihi Tuhan.
Dia menangis, dia begitu sedih karena apa di situ dia merasa bahwa semua begitu banyak hal-hal yang dia tidak bisa mengerti pada saat itu. Dan kalau kita perhatikan ya, bahwa kondisi kenapa dia menangis kan karena dia sudah bisa menjadi saksi bagaimana Yesus kemudian disiksa, dan bahkan ya bukan hanya disiksa, disalib dan dikuburkan. Dia ada di situ, dia mengikuti mulai dari perjalanan, daripada mulai di Mahkamah Agung, di Mahkamah Agama ya. Apa yang terjadi kemudian? Mereka kemudian ya menjadi semakin galau lihat kondisinya, dan pada hari Minggu dia menemukan mayatnya hilang. Hal ini membuat seorang Maria menjadi begitu sedih pada saat itu sampai dia menangis. Dan kalau kita lihat, dan pada saat dia masuk ke dalam, dia menemukan ada 2 malaikat. Jadi ada 2 malaikat yang berjaga-jaga ya, satu di sebelah kepala mayat yang Tuhan Yesus dibaringkan, satu sebelah kaki. Dan pada saat itu malaikat ini ya berdiri di depan ya, dan kalau kita baca di situ ya, malaikat-malaikat ini bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis? Ibu, kenapa engkau menangis?" Dan kalau kita perhatikan, Maria menjawab, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia letakkan." Jadi kalau kita perhatikan di sini, Maria begitu sedih, Maria begitu kehilangan jenazah daripada ya Tuhannya. Dan saking sedihnya kita lihat dia noleh ke belakang, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tidak kenal Tuhan Yesus. Saya percaya ya, karena begitu emosional, dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini mirip dengan kejadian waktu ada di 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus, Kleopas dan temannya. Kita tahu mereka berjalan dengan Tuhan Yesus selama 2 jam dan mereka tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Demikian juga dengan Maria. Demikian juga dengan Maria, dia berjumpa dengan Yesus, tapi dia tidak kenal siapa Yesus. Saya percaya ini juga mungkin bahwa mereka pada saat itu tidak pernah mendengar ada orang mati ya, pada hari ketiga bangkit. Mereka belum pernah melihat, belum pernah mendengar, belum pernah berjumpa dengan orang yang mati kemudian bangkit. Oleh karena itu perjumpaan Maria ya dengan Tuhan Yesus, dia tidak kenal siapa itu. Oleh karena imannya, mereka dengar satu pengajaran dari Tuhan Yesus pada hari yang ketiga anak manusia itu akan bangkit. Tapi dia tidak bisa percaya pada saat itu bahwa dia berjumpa dengan Tuhan itu sendiri. Dan seperti yang saya percaya bahwa yang saya katakan minggu lalu, bahwa pada saat engkau tidak punya iman, engkau tidak bisa melihat Tuhan. Pada saat engkau tidak melihat Tuhan, engkau tidak bisa melihat mujizat. Oleh karena itu, bagaimana seorang Maria yang begitu mengasihi Tuhan, dia berjumpa ya, berbicara dengan Tuhan, dan dia tidak kenal siapa orang itu. Dan Tuhan tanya, kalau kita lihat di ayat 15, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ibu. Dan kalau kita lihat di sini bahwa Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, tukang taman. Bahkan dia bilang, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan di mana Tuhan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya."
Jadi dia berbicara dengan Tuhan, tapi dia tidak kenal siapa yang dia berbicara. Karena dia nggak punya iman, dia mungkin lagi dalam keadaan galau, lagi begitu banyak masalah, persoalan. Kadang-kadang juga kita demikian. Pada saat kita menghadapi begitu banyak persoalan, apa yang terjadi? Ya, kita tidak bisa melihat Tuhan. Makanya pada saat engkau menghadapi satu pergumulan, persoalan, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Engkau fokus kepada Tuhan sehingga engkau bisa melihat masalahmu semakin kecil, Tuhanmu semakin besar. Banyak orang fokus dengan masalahnya, sehingga apa yang terjadi? Masalahnya semakin besar dan Tuhannya ketutup dengan masalah. Maria tidak melihat bagaimana jalan keluar dalam setiap persoalannya. Maria tidak melihat bagaimana bisa terjadi tanda-tanda mujizat. Padahal dalam perjalanan Tuhan pada saat itu, di mana dia melihat orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Tapi semua apa yang dilakukan Yesus di masa sebelum dia disalib, itu tidak membuat mata rohani daripada Maria bisa terbuka. Makanya hari ini dengar baik, saya nggak tahu apa yang menjadi persoalanmu hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulanmu pada hari ini. Mungkin kau sedang bergumul dengan masalah sakit penyakit, dan engkau hari ini pun merasa bahwa aduh, kayaknya saya tidak mungkin sembuh. Kata dokter, waduh, kelihatannya penyakit saya susah disembuhkan. Dengar baik, hari ini engkau punya Tuhan yang mampu mengubah air mata menjadi mata air. Dan hari ini kalau engkau bisa membuka mata rohanimu dan engkau berjumpa dengan Yesus pada hari ini, percaya, apapun setiap persoalanmu hari ini, Tuhan mampu pulihkan. Amin. Makanya hari ini kita mau lihat kembali cerita daripada Maria. Pada saat dia menghadapi persoalan yang begitu besar, dia tidak bisa mengenal siapa Tuhannya. Dia tidak bisa melihat Yesus dalam hidupnya. Oleh karena itu, sampai dengan apa dikatakan di situ, bahwa Yesus kemudian, kalau kita lihat ayat selanjutnya, ya, ayat 16, dia panggil satu kata dan dia katakan apa? Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Guru, Rabuni. Jadi waktu Yesus memanggil Maria secara pribadi, kalau kita lihat ayat sebelumnya, bagaimana Yesus memanggil Maria dengan panggilan ibu. Dia tidak panggil nama Maria, tapi dia katakan apa? Ibu, apa yang kau sedang cari? Maria tidak kenal siapa Tuhannya, tapi pada saat kemudian Yesus memanggil dia dengan namanya secara pribadi, Maria. Dan saya yakin dengan kemudian terbukalah semuanya yang menyelubungi telinganya, matanya semua, dan dia bisa melihat Tuhan dalam hidupnya. Dia bisa melihat Tuhan waktu Yesus memanggil dia secara pribadi, bukan memanggil hanya ibu atau wanita, perempuan. Kalau di ayat ya aslinya dia katakan perempuan, apa yang sedang kau cari? Siapa yang kamu cari? Makanya di sini dikatakan apa? Dikatakan Maria. Pada saat Maria dipanggil, dia menoleh dan dia tahu siapa yang panggil dia. Artinya apa? Bahwa kadang-kadang kita datang ke gereja, kadang-kadang kita dengar khotbah ini dan engkau tidak merasa sesuatu hal Tuhan berbicara dengan engkau. Karena mungkin khotbah ini engkau merasa bahwa ini bukan buat saya. Tapi dengar baik, kalau engkau mau melihat engkau diberkati pada hari ini, Tuhan memanggil namamu secara pribadi. Tuhan memanggil namamu supaya engkau terbuka matamu bahwa Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu pergumulanmu. Mungkin kau bilang, ya betul pendeta tidak tahu persoalanmu.
Tapi Tuhanmu tahu persoalan apa yang kau sedang hadapi pada hari-hari ini. Apa yang engkau sedang bergumul dengan masalah apapun juga, Tuhan tahu pada pagi hari ini. Dan hari ini Dia memanggil namamu dan mengingatkan kepada engkau, anakku, saya tahu persoalanmu, saya tahu pergumulanmu, dan saya Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Haleluya. Kalau kita lihat di sini, Maria yang tadinya menangis, Maria yang tadinya berputus asa, Maria yang tadinya kemudian yang tadinya tidak punya pengharapan, begitu dia dengar namanya disebut secara pribadi, kemudian dia bangkit, dia sukacita. Semua yang tadinya tidak punya pengharapan, kemudian dia masuk menjadi wanita yang penuh dengan pengharapan. Tadinya dia tidak melihat jalan keluar dari persoalannya, dia berjumpa dengan Yesus yang tadinya ada air mata, dia hapus air matanya dan digantikan dengan sukacita. Yang tadinya begitu banyak persoalan yang membebani seorang Maria, kesedihan, ya, semuanya hapus ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia melihat Yesus dan namanya dipanggil secara pribadi, dia bangkit. Dan kalau kita lihat, ya, dia mulai berdiri dan mulai hendak memeluk Tuhan Yesus. Dia bangkit karena dia melihat ada pengharapan yang baru. Dan dia melihat bahwa yes, saya punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Saya punya Tuhan yang hidup. Saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Dan kemudian dia mau memeluk Tuhan Yesus. Dan hari ini mari bangkitkan imanmu. Apapun setiap persoalan yang kau hadapi pada hari ini, bangkitkan imanmu. Percaya bahwa engkau punya Tuhan yang hidup. Dia rela mati buat engkau dan saya. Apalagi hanya sekedar memberkati hidupmu, apalagi sekedar untuk memberkati bisnismu, apalagi hanya sekedar menyembuhkan penyakitmu pada hari ini. Makanya hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Dan waktu Maria bangkit, dia datang, ya, Maria bangkit, kemudian dikatakan dia mau hendak memeluk Tuhan. Satu kejadian yang menarik. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, iya, ayat 17, waktu Maria kemudian bangkit hendak memeluk, apa kata Tuhan Yesus? Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan melarang bahwa jangan memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Di sini bicara mengenai, yang pertama bicara mengenai konteks kebangkitan. Kalau kita lihat, Yesus ingin mengkomunikasikan walaupun ia bangkit dari kematian, proses daripada kebangkitan dan kemuliaannya belum sepenuhnya selesai. Karena ia harus masih naik ke sorga, ya kan, menyatukan diri dengan Allah Bapa sebelum ia sepenuhnya diterima dengan kemuliaan ilahi. Jadi ada satu proses yang harus dia lewati. Proses ini belum selesai. Makanya waktu Maria hendak memeluk dia, apa yang terjadi? Dia katakan, jangan pegang saya, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Ini menunjukkan bahwa bagaimana proses ada hubungan yang berbeda. Pada sebelum Yesus mati, apa yang dikatakan di situ? Bahwa hubungan mereka adalah manusia dan manusia. Mereka bisa saling memegang, saling memeluk. Tapi pada saat waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, ada perubahan hubungan. Sebab di sini bahwa hubungan mereka telah berubah setelah kebangkitan. Meskipun Yesus masih hadir dengan Maria dan murid-muridnya, tapi dikatakan bahwa ia ingin minta supaya murid-muridnya mengerti bahwa engkau bukan mengandalkan lagi Yesus yang kemarin, tapi engkau harus mengandalkan siapa?
Roh Kudus yang akan dikirim kepadamu. Makanya waktu dikatakan melalui peristiwa ini, waktu Maria hendak memeluk, Tuhan katakan jangan. Tuhan mau bilang begini, bahwa mulai saat ini ya, engkau akan mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan dicurahkan kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta, hari ke-50. Ya, setelah Yesus naik ke sorga, Tuhan mau ada satu roh penolong buat dia, mau katakan, ya hari ini aku Yesus, betul aku Yesus, tapi aku Yesus yang udah berbeda. Bahwa engkau tidak bisa mengandalkan saya secara fisik seperti sebelum-sebelumnya engkau berjumpa dengan saya. Tapi mulai hari ini Tuhan mau bilang, mulai hari ini, mulai andalkan penolong yang saya akan curahkan pada hari Pentakosta. Makanya dia bilang kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, jangan pergi kemana-mana, karena pada hari Pentakosta engkau akan dibangkitkan, engkau akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau engkau dulu dibaptis dengan air, dan pada saatnya engkau akan dibangkitkan, engkau akan dibaptis dengan apa? Baptisan Roh Kudus. Makanya diingatkan lagi kepada Maria bahwa janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Jangan memegang aku. Tapi Tuhan mau bicara kepada dia bahwa tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Tuhan bicara begini bahwa gak usah pegang-pegang saya. Mulai hari ini engkau menjadi saksiku bahwa aku bangkit dari kematian. Aku mati dan aku bangkit dari kematian. Dia mau bilang hari ini siapapun juga engkau yang mendengar firman Tuhan hari ini, Tuhan mau hari ini, Tuhan mau bagaimana ya mengutus juga engkau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Dan di sini kita perhatikan bagaimana Maria kemudian yang tadinya berlinang dengan air mata. Dan apa yang terjadi? Tuhan pulihkan hidupnya menjadi mata air. Dia menjadi sumber berkat. Dia kemudian bersaksi bahwa bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia bersaksi bagaimana Tuhan yang baik yang memulihkan hidupnya yang tadinya tidak berpengharapan, kemudian memiliki pengharapan yang pasti. Saya undang pemain musik, kita masuk ke dalam. Dan saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu hari ini. Dan kalau kita perhatikan bagaimana apa yang terjadi, bahwa akhirnya yang terjadi bahwa Maria menjadi saksi. Dia bersaksi dan dia berkata kepada murid-murid yang lain, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Jadi dia mau katakan bahwa ini penting. Maria kemudian menjadi saksi kebangkitan. Dia katakan saya sudah melihat Tuhan. Dia menjadi lihat bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga ini merupakan pengakuan iman seorang Maria. Aku telah melihat Tuhan, dan imannya, keyakinannya, dia percaya bahwa inilah pengakuan iman. Dan hari ini kita mau angkat satu pujian yang luar biasa. Bagaimana pujian ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan menghapus air mata, menggantikan air mata menjadi mata air. Bagaimana melalui pujian, melalui lagu ini kita bersaksi bahwa kita punya Tuhan. Apapun setiap persoalanmu hari ini, dia mampu mengubahkannya.